Kita ini sedang berada di dalam ketidaktahuan massal. Jadi kabeh iki janjane urung cetha. Ilmu pengetahuan manusia menyimpulkan atau mengasumsikan beberapa hal, tetapi sesungguhnya semua itu spekulatif. Semua ilmu, dari ilmu kedokteran, farmasi, dan ilmu apapun, kalau kita nggak pakai masker, kita berpikir kayak ono corona. Nek wis nganggo masker berpikir janjane kayak ora ono lho, jan iki mung wedi wae. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita akan mencoba menyisir sejumlah wilayah persoalan yang kita sebenarnya tidak tahu persis. Kenapa kita tetap memenuhi protokol? Karena kita hidup bareng dengan banyak orang yang lain. Kalau kita berlaku sesuai dengan kebenaran yang kita yakini, belum tentu itu maslahat untuk orang lain. Janjane ya wani-wani wae aku arep nabrak nang ndi ra masalah, ora nggo masker ya ora masalah. Mungkin wis latihan makihan kaya ngono. Wis ketemu setan, ketemu jin, ketemu tai, ketemu alas, ketemu gunung, ketemu segala macam. Nek meng karo corona janjane ora ana masalah, kuwi lak meng lara sawan to kuwi. Gitu. Tetapi kalau itu kita lakukan, kita akan bisa menjadi mudarat bagi banyak orang lain yang salah paham. Tidak berarti kalau saya itu lebih hebat atau tidak, tapi kan memang setiap orang dalam ketidaktahuan, di dalam kegelapan kan tetap kudu melakukan alon-alon dan ngerasa-ngerasakin di bener, di salah, di bahaya, di ora. Oleh karena itu yang kita lakukan sekarang adalah kita tidak melanggar apapun secara kewarganegaraan maupun secara sosial, agar supaya tidak menjadi malpraktek sosial massal, supaya tidak menjadi bahaya bagi orang lain yang salah paham terhadap perilaku kita. Saiki kowe makiyahan nganti jam 3 esuk kae nek ana sing nglakoni kan mung do loro-loro to. Kowe lak ora. Tetapi kan ora loromu kuwi ora sah kok pamerke nang sapa-sapa, karena itu juga tidak bisa menjadi ilmu objektif bagi banyak orang. Kuwi lak mergo kowe pancen ora ono penggawean liya dadi awakmu kuat untuk makihan nanti jam 3 dan seterusnya. Sekarang kita sedang berada, secara pelan-pelan kita akan coba mengelaborasi, meskipun kita tidak tahu persis ya. Artinya ada iki saiki nek cara wong sing duwe Gusti Allah ya saiki mung gumantung hidayah dan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Loro bangkrut, loro kere, loro apa kuwi kan wis biyen. Ya. Dan selebihnya saya selalu monitor ke Kadipiro maupun ke Jakarta, ada nggak teman-teman yang kena corona atau tidak. Mungkin ya oke sing kena, ning ora apa-apa. Nah kan itu masalahnya yang menjadi sulit kita sekarang, karena sing kena ya ora apa-apa, ning iso nulari kan begitu kan gitu. Ada orang yang sehat-sehat saja tapi dia menulari corona ya bisa juga. Jadi kan sarwa spekulatif urip awake dhewe saiki. Fakta teoritis bukan fakta empiris ya. Salah satu asumsi di Maiyah selama ini kan corona ini menghancurkan atau membunuh kapitalisme global. Dan saya sebenarnya tidak merasa nyaman dengan asumsi itu, karena upama modaro kapitalisme global menungsone ya tetep ragus. Kuwi meng ditunda wae, meng kaya wong korupsi konangan yo dibui, tidak berarti dia kapok korupsi to. Engko dhek metu ya ngono meneh, utawa di penjara pun dia tetap melakukan korupsi. Kan gitu. Sama dengan hancurnya kapitalisme global. Dan sekarang menurut saya para kapitalis global tidak sedang hancur tapi sedang menunggangi situasi corona. Nah, ini sejumlah fakta harus kita cari dan sejumlah informasi sudah saya terima, meskipun saya bukan expert dan bukan bidang saya untuk membicarakan masalah itu, tapi saya sudah mendapat informasi-informasi. Jadi sekarang tidak mungkin kapitalisme global hancur hanya karena corona. Mereka pasti memanfaatkan corona karena rumusnya menungso iki loro rek. Siji, kowe gelem ngetokke duit piro ae nek atimu seneng. Ya tau, misalnya kowe jomblo entuk calon bojo, kowe kon kok apa wae lak kok tokoke, sembarang kok tokke. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta dan senang, itu ngetokke duit piro wae gelem. Nomor loro, wong nek wedi mati, biar apa wae dituku karo dhek.
asal tidak mati. Nah, situasi manusia di dunia sekarang kan dalam keadaan ketakutan, sehingga ini adalah pasar yang luar biasa bagi para kapitalis corona. Jadi corona ini menurut saya dikapitalisasi sedemikian rupa. Nanti Yoyok saya mohon ikut menjelaskan nek bahasana Yoyok kui sekarang dunia farmasi sedang panen habis-habisan karena jarak antara mereka dengan publik atau pasar atau masyarakat atau atau konsumen adalah jarak takhayul. Memang diweden mergo kowe wedi ditawani sesuatu sing kira-kira iso menetralkan wedine kuwi kan kowe gelem tuku. Dadi itu komoditas yang luar biasa. Jadi sekarang justru kapitalisme global memanfaatkan dan menunggangi situasi corona ini untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Singapura yang penduduknya berapa? Oke, nanti ke Jakarta. Lah ya, Singapura yang canggih, yang penuh disiplin, alatnya memadai, birokrasinya ketat, dan seluruh perilaku sosial birokrasinya juga sangat profesional. Terpapar sebanyak itu lebih banyak dari Indonesia. Sementara Indonesia penduduknya sak ndaya kayak yang ini ratusan juta, yang terpapar lebih kecil daripada Singapura. Itu kan tidak bisa dinalar secara ilmu pengetahuan gitu. Dalam ilmu komparasi medis sosial kan tidak bisa. Kan mestine gini, kudune nek Singapura wae kaya ngono berarti Indonesia iki ting bergelimpangan di jalan-jalan. Karena fakta atau tanda bahwa penduduk terpapar corona tidak hanya berdasarkan testing apa swab apa rapid test atau apapun, tapi kan efek langsung kepada yang bersangkutan. Nek pancen setelah sekian minggu dia tidak bisa ditangani, maka dia akan meninggal. Kudune kan ding gelimpang ning dalan-dalan to ning Malioboro kae isuk ana 20 mayat misalnya ngono kuwi lho. Juga di Jakarta dan tempat-tempat lain. Tapi kan faktanya tidak ada. Tidak ada keterpaparan sampai separah itu di Indonesia, padahal nek secara teoritis seharusnya kita parah sekali. Dulu pernah dideteksi bahwa setelah hari raya akan terjadi curaman lonjakan fakta keterpaparan yang tinggi, tetapi kan juga tidak terbukti. 2 hari 3 hari ini memang ada lonjakan agak curam, tapi tetap belum sampai setingkat yang diteorikan dalam komparasi Singapura tadi itu. Jadi teman sekalian, awake dhewe iki janjane iki saiki bondone iki dudu ilmu, wis mung iman. Iman itu pun hanya berlaku untuk kita dan keluarga kita. Sebab kalau iman yang teguh itu kita bawa keluar ke RT RW, nanti orang lain tidak dengan landasan yang sama tapi melakukan hal yang sama dengan kita kan bisa membahayakan mereka. Nek kowe lak nganti jam 3 esuk ora turu ora apa-apa, bar kuwi nyambut gawe tetep nyambut gawe. Nek wong liya kan lembayar nganti sore turu. Belum lagi jadi watak kapitalisme hampir setiap orang, terutama negara dan pejabat itu kan juga ora saono corona we sing jenenge mental proyek kan kaya ngono kae. Dadi apa meneh kaya ngene iki. Duit diglontorke akeh banget kuwi. Nek kowe menterine apa kowe presidene kan kowe mikir-mikir kita duit tak keke sapa to? Ora waton tak keke singkat mah. Kalau kecemasan mengenai perampokan masa depan Indonesia itu adalah kecemasan publik, kecemasan bersama, kegelisahan Muhammadiyah NU, Nahdliyin dan Muhammadiyin bersama-sama, maka tidak akan mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan di Indonesia. Ternyata urusan corona di Indonesia ini tidak berpusat pada ilmu pengetahuan kedokteran, prakteknya toh ya. Jadi teman-teman virolog, ID, para dokter dan para pakar di wilayah-wilayah endemiologi apa kuwi? Pandemiologi apa kuwi? Ya di wilayah itu kan tidak diajak serta untuk ikut menangani. Mereka kan tidak menjadi pelaku utama dari urusannya. Padahal ini kan jare wis ana universitas karo fakultas. Nek wis urusane kayak gini kan kudune sing nomor 1 kan farmasi dan kedokteran kan gitu. Tapi ternyata mereka tidak dilibatkan sebagai pakar atau sebagai ilmuwan. Yang dilibatkan adalah perusahaan-perusahaannya atau lembaga-lembaga bisnisnya yang
difilter berdasarkan bisa mau atau tidak bekerja sama untuk menunggangi kapitalisme corona global ini. Itu. Jadi teman sekalian, sekali lagi kita berada di dalam posisi yang lebih gelap dari sebelumnya. Oleh karena itu, sekarang kita sudah mendapatkan wabal dari Allah, tapi kita ikut kena asapnya kan begitu. Nah sekarang kita mohon kepada Allah agar kita oleh Allah, karena Allah sendiri berjanji barang siapa bersamamu Muhammad maka dia akan bebas dari azabku. Dan ada banyak sekali kepercayaan kita kepada janji-janji Allah, dan itu kita lakukan terus.